Oke, halo mahasiswaku yang dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online untuk mata kuliah organisasi di minggu kelima. Kali ini kita akan membahas mengenai kompleksitas organisasi. Capaian pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, sebaran spasial, dan cara mengukur kompleksitas organisasi. Sumber belajarnya pada BNP seperti biasa. Dan di sesi kelima ini ada tugas kedua, jangan lupa dikerjakan tugasnya, serta juga diskusi, serta latihan soalnya. Nah, saya akan share dulu video pengantar untuk materi kali ini, silahkan untuk disimak dengan baik. Kompleksitas organisasi. Nah, kompleksitas organisasi ada terdiri dari diferensiasi horizontal. Ini menggambarkan derajat perbedaan antara unit-unit atau fungsi-fungsi organisasi, sehingga setiap unit atau fungsinya perlu ditangani oleh tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan khusus. Diferensiasi ini horizontal ini disebut juga spesialisasi. Fenomena yang diamati oleh Adam Smith, tidak ada individu pekerja yang sanggup menangani keseluruhan pekerjaan yang sifatnya canggih dan kompleks itu sendirian. Yang kedua, adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan masing-masing pekerja. Nah, efisiensi ini faktor yang digunakan untuk pembagian kerja menjadi tugas-tugas yang bersifat khusus. Sedangkan keterampilan kerja dalam mengerjakan suatu tugas akan jadi semakin tinggi jika mengerjakan tugas yang sama secara berulang-ulang. Efisiensi ini akan meningkat apabila waktu yang terbuang karena pergantian tugas bisa dikurangi. Pembagian pekerjaan menjadi tugas yang sifatnya khusus, ini merangsang meningkatnya kreativitas dalam mengembangkan peralatan baru yang lebih efisien. Pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas khusus mendorong munculnya kelompok spesialis dan organisasi, dan pengelompokan ini disebut sebagai departementisasi. Kompleksitasnya, ada diferensiasi vertikal gitu ya, tadi kan horizontal, sekarang vertikal, ini menggambarkan tingkat kedalaman struktur suatu organisasi atau menunjukkan besarnya jumlah tingkatan hierarki dalam organisasi tersebut. Nah, jika rentang kendali berukuran kecil, maka diferensiasi vertikal ini menjadi besar, sehingga organisasi akan semakin tinggi. Nah, jika rentang kendalinya besar, diferensiasi vertikalnya justru berkurang, organisasinya akan lebih mendatar. Nah, sebaran ruang. Nah, ini adalah perluasan dari diferensiasi horizontal dan vertikal yang bisa didefinisikan sebagai derajat penyebaran kantor, pabrik, dan personal suatu organisasi secara demografis. Nah, pentingnya kompleksitas, ini pemahaman mengenai kompleksitas organisasi perlu dikuasai oleh para pengelola organisasi agar dapat membesarkan organisasinya dan menjaga agar organisasi tetap sehat walaupun ukurannya besar. Nah, mengukurnya bagaimana? Satu, mengukur diferensiasi horizontal, ini yang dilihat adalah jumlah bagian, jumlah jabatan, tingkat pendidikan, keterampilan yang diperlukan di setiap jabatan, cakupan kegiatan setiap jabatan, derajat rutinitas kegiatan yang dijalankan di masing-masing jabatan, dan banyaknya jenis tenaga spesialis. Nah, mengukur diferensiasi vertikal, yang tadi horizontal, sekarang vertikal, menghitung jumlah tingkatan hierarki nih yang terdapat antara pimpinan puncak, organisasi dengan karyawan. Jadi dihitung nih dari sini pimpinan hierarkinya ada banyak enggak gitu. Nah, itu adalah mengukur diferensiasi vertikal. Nah, di sini masing-masing nanti menghasilkannya apa, outputnya seperti apa. Yang ketiga sebaran spasial. Nah, ini sebaran fasilitas kantor cabang nih, ada banyak tidak? Nah, itu cara mengukurnya baik secara geografis dan jumlah karyawan di setiap lokasi yang terpisah tersebut. Oke, itu video pengantar untuk materi kompleksitas organisasi. Tolong dibaca bukunya, materinya gitu dari sumber-sumber lain juga, dikerjakan tugasnya yang ada tugas 2 dan juga dikerjakan diskusi serta latihan soalnya. Sekian dari saya, sampai jumpa minggu depan.